Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 5 April 2023, hari Rabu dalam Pekan Suci. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 26 ayat 14-25. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini menggambarkan Yudas secara sembunyi-sembunyi merencanakan pengkhianatan pada Tuhan dengan imbalan 30 pecahan uang perak, yakni setara dengan harga seorang budak dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ia berupaya mencari cara dan kesempatan untuk menjalankan aksinya, yakni menjual Tuhan. Secara tradisi, hari ini, hari Rabu, menjelang Kamis Putih, disebut sebagai Rabu Mata-Mata atau Spy Wednesday. Dan sejak awal abad kedua, hari Rabu ini juga sering disebut sebagai Hari Pengkhianatan. Saudari-saudaraku, dosa pengkhianatan Yudas tidaklah sebesar dosanya untuk mengakhiri hidupnya. Sebenarnya Yudas sudah bisa menyesali kesalahannya di saat ia melihat Yesus gurunya dijatuhi hukuman mati dan ia hendak menyerahkan kembali uang 30 keping perak kepada imam kepala dan tua-tua Yahudi. Namun, ia tidak melihat adanya harapan besar akan belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ia dirundung penyesalan yang begitu dalam dan keputusasaan yang membuatnya berani untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Seandainya saja Yudas tidak hanya menyesal, namun mau datang kepada Yesus dan bertobat, mungkin ia akan bisa menjadi seorang rasul yang hebat. Seperti Petrus yang ingat akan belas kasih Tuhan dan bertobat setelah menyangkal Yesus. Ia tidak kehilangan tugasnya sebagai yang utama dari para murid yang lain. Pengalaman pertobatan diampuni oleh Tuhan
menjadi kekuatan bagi Simon Petrus untuk mengemban tugas pengembalaan, yakni mengembalakan domba-domba Kristus. Saudari-saudaraku, kita mungkin juga pernah mengalami seperti Tuhan Yesus, disingkirkan, dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Maka kisah ini mengundang kita untuk percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dengan caranya untuk tetap menopang dan menguatkan hidup kita, tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penyelamat kami. Engkau hadir di dunia memberikan diri seutuhnya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Kendatipun dalam melaksanakan kehendak Bapa, Engkau harus mengalami kesulitan, derita, dan sengsara. Semoga kami pun tetap setia pada Engkau dalam setiap dinamika perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Alam Raja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.